Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 1 Agustus 2020, peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori. Alfonsus lahir di dekat Napoli, Italia pada tahun 1696. Alfonsus lahir dari keluarga berketurunan bangsawan yang saleh. Maka tidak heran di umur 2 hari ia sudah dibaptis. Alfonsus merupakan anak yang jenius. Maka dalam usia 16 tahun ia telah meraih gelar doktor hukum di Universitas Napoli. Ia menjadi seorang advokat handal dan selalu menang dalam setiap perkara. Namun ia tidak merasa bahagia. Pada usianya yang ke-27, ia mendengar suara Tuhan yang berbisik, "Alfonsus, tinggalkanlah dunia dan serahkanlah dirimu kepadaku." Alfonsus meninggalkan profesi dan semuanya untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Ia menjadi imam projo dan ditabiskan pada 21 Desember 1726. Karena kecerdasan dan kesalehannya, ia mendirikan tarekat Sanctissimi Redemptoris yang berarti penebus suci. Ia wafat pada 1 Agustus 1787 pada usia 91 tahun. Alfonsus diangkat menjadi pelindung para bapa pengakuan dan para teolog moral. Santo Alfonsus juga menuliskan sebuah doa yang kini sering kita doakan, yakni doa komuni spiritual. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 14 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, 'Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus.
Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita telah memasuki bulan Agustus, bulan baru dengan harapan baru yang cerah. Ada istilah yang mengatakan mulutmu harimaumu, yang artinya adalah segala perkataan yang diucapkan akan dapat merugikan diri sendiri apabila tidak dipikirkan terlebih dahulu. Karena kata-kata tidak dapat ditarik kembali dan kita tidak dapat menjilat ludah sendiri. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman tentang tragedi wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Ia adalah saudara sepupu Yesus. Kematian Santo Yohanes Pembaptis menjadi tragedi karena ia menyatakan kebenaran kepada Herodes bahwa tidak halal mengambil Herodias menjadi istri saudaranya. Ada 3 Herodes pada masa Yesus. Pertama adalah Herodes Agung yang pada awal kisah kelahiran Yesus dikunjungi oleh 3 orang Majus dan mengeluarkan perintah untuk membunuh anak-anak di Bethlehem. Herodes Agung mempunyai 2 orang anak, yakni Herodes Antipas dan Herodes Filipus. Awalnya Herodias adalah istri dari Herodes Filipus dan kemudian diperistri oleh Herodes Antipas. Karena dendam, amarah, dan tidak menerima teguran Yohanes Pembaptis, Herodes Antipas menangkap, membelenggu Yohanes dan menjebloskannya ke dalam penjara hingga peristiwa putri Herodias yang menyukakan hatinya meminta kepala Yohanes Pembaptis sebagaimana yang kita renungkan dalam firman hari ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita dikaruniai 2 telinga, 2 mata, 2 tangan dan 2 kaki, namun kita dikaruniai 1 mulut. Saya kira ini sungguh penuh makna. Kalau Tuhan hendak mengajak kita untuk lebih banyak mendengar, melihat, berkarya, ketimbang banyak berkata-kata, mari kita jadikan mulut kita sebagai berkat bagi kita juga bagi orang lain. Dengan tidak mengumbar kata-kata jahat, sumpah serapah dan kata-kata kotor. Mulut ini jadi berkat kalau kita banyak mengucap syukur dan berdoa. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.